Ini Jumat tanggal berapa ya? Saya kedatangan mahasiswa dari UPN Makassar ingin menggali informasi berkaitan dengan koperasi At-Ta'awun yang ada di Sekolah Islam Atirah Makassar. Silakan Nak, dimulai pertanyaannya. Jadi semakin banyak pertanyaan yang kamu berikan ajukan ke saya, mungkin semakin banyak juga informasi yang bisa digali dari saya. Baiklah, saya mulai Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baswal Kausar Raza sebagai Ketua Observasi dalam wawancara kali ini. Adapun topik yang akan saya bahas dalam pertanyaannya diantaranya adalah sejarah koperasi, dan yang kedua adalah sistem koperasi, dan yang ketiga adalah modal koperasi, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan koperasi. Baiklah, saya dimulai dari saya, yaitu ada 4 pertanyaan dan dilanjut oleh teman saya selebihnya. Yang pertama Pak, bagaimana awal terbentuknya koperasi SMA Islam Atirah 1 Makassar? Jadi awal mulanya terbentuk koperasi At-Ta'awun namanya di Sekolah Islam Atirah ini, yang dulunya itu Perguruan Islam Atirah. Ya. Itu diprakarsai oleh guru SD Islam Atirah. Itu di sekitaran tahun 1994, sekitaran itu ya, di bulan September. Itu kita beranggotakan kepala sekolahnya dan beberapa gurunya yang kalau Bapak tidak salah itu berjumlah antara 17 orang. Jadi kepala sekolah dengan gurunya semuanya itu. Mengapa kita berkeinginan seperti itu? Ya, tujuannya adalah kita ingin membantu di antara umumnya pada guru-guru SD, sehingga pada waktu itu ada uang tersedia, kita sepakati untuk membantu suatu koperasi, yaitu tujuannya untuk bisa kita saling pakai membantu. Nah, pada waktu itu Ibu Dr. Randa Haja Faisal Hasim MPD sebagai pemerkasa, dan kita semua guru-guru ikut di dalamnya dan menyetujui itu. Sehingga lama-kelamaan koperasi ini melebar, berkembang, ya, masuk ke unit lain, ke TK, ke SMP, ke SMA. Melihat karena kita dalam proses keuangannya itu bagus, terkontrol, akhirnya ya berkembang terus. Walaupun belum ada pada waktu itu namanya berbadan hukum, belum, baru kita secara internal. Jadi seperti itu. Sampai sekarang ini kita punya keanggotaan itu sudah 90% dari 3 lokasi. Ada dari Kajaulalino di sini, terus ada dari Maruga, Atirah Maruga sana, dan ada sampai di Bone. Kita sudah ada 3 lokasi. Baiklah, saya lanjut pertanyaan kedua Pak. Apa visi dan misi koperasi At-Ta'awun yang ada di SMA Islam Atirah 1 Makassar? Pada awalnya itu kita belum memikirkan semacam misi seperti itu. Tapi tujuan kita adalah bagaimana kita bisa saling membantu, ya, di antara kita guru-guru atau yang ada karyawan di Sekolah Islam Atirah ini. Karena banyak kebutuhan yang mereka inginkan tidak terpenuhi, dan hadirlah koperasi di sini untuk bisa sedikit memenuhi kebutuhan mereka itu. Jadi kemudian kita ambil namanya At-Ta'awun, itu artinya adalah saling membantu. Jadi At-Ta'awun kita artinya itu koperasi yang dibangun untuk saling tolong menolong, ya, seperti itu. Baiklah, mungkin pertanyaan ketiga sudah terjawab juga. Langsung saja masuk ke pertanyaan keempat saya, Ya. yaitu bagaimana struktur organisasi koperasi SMA Islam Atirah? Bukan SMA ya, bukan koperasi SMA Islam Atirah, bukannya. Jadi koperasi Sekolah Islam Atirah, koperasi At-Ta'awun, Sekolah Islam Atirah. Jadi kalau SMA itu kan satu fokus ya, satu saja, tapi kita ini diperlebar, koperasi At-Ta'awun, Sekolah Islam Atirah. Iya. Apalagi tadi itu? Bagaimana Strukturnya.
struktur kita di sini kita pakai sampai saat ini itu dimulai dari ketua. Jadi ketua koperasi, ada wakilnya, terus di bawah ada bendahara 1, ada bendahara 2, lalu kemudian ada sekretaris, ya, lalu kemudian ada anggota. Nah, untuk mengcover dari semua 3 wilayah ini dan masing-masing di setiap unit itu kita tempatkan 1 orang yang mempermudah layanan. Jadi misalnya untuk SD ada kita tempatkan 1 orang untuk mengcover anggota-anggota yang ada di unit SD, yang ada di unit mereka itu untuk meneruskan ke pengurus apa mereka kebutuhannya, mau pinjam uang, mau dibelikan barang, mau renovasi rumah, itu seperti itu. Begitu juga di unit lain, kita tempatkan 1 orang untuk melayani anggota-anggota yang ada di unit itu. Ya. Mungkin pertanyaan dari saya cukup di situ, dan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya yang akan dipertanyakan oleh saya. Kalau ada dari sini enggak ya? Dari ini SMA 9 Makassar. SMA 9 Makassar di lokasi mana tuh? Karundung ya? Oh, yang tuh, saya kasih lewat di situ. Ya, apa pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan Ahdan. Baiklah, pertanyaan saya, berapa jumlah anggota pendiri koperasi At-Ta'awun Sekolah Islam Atira Makassar? Ya, saya sudah ulang tadi ya, dari awal ya, pendiri ulangnya itu pertamanya itu berkisar antara 15 sampai 17 orang. Ya, pada waktu itu khusus di unit SD pada waktu itu ya. Yang kedua, bagaimana sistem pengelolaan koperasi At-Ta'awun Sekolah Islam Atira Makassar? Oh ya, sistem pengelolaan koperasi At-Ta'awun Sekolah Islam Atira yaitu adalah sistem simpan pinjam. Jadi setiap anggota yang mau masuk itu menyetor uang, uang simpanan, simpanan pokok. Kalau dari awal itu dibentuknya itu simpanan pokok awalnya itu ya 15.000, lalu naik berkembang menjadi 50.000, terus naik lagi menjadi 200.000. Lalu yang terakhir ini kalau saya tidak salah itu 500.000. Itu simpanan pokok. Simpanan pokok ini selama dia menjadi anggota itu dia tidak boleh tarik. Dia tidak boleh tarik itu simpanan pokoknya. Dan selain itu ada namanya simpanan wajib setiap bulan. Ya, dari awal dibentuknya itu simpanan pokoknya itu adalah Rp5.000. Rp5.000 per bulan. Lalu naik berkembang 10.000, terus naik 25.000, lalu terakhir ini saya 50.000 barangkali per bulan. Gitu ya. Dan ini simpanan wajib, simpanan wajibnya ini mereka sewaktu-waktu bisa dia ngambil. Kalau misalnya ada anggota yang memang sangat perlu, ya terpaksa kita kasih. Dan itu sama sekali pelayanan kita ke mereka itu tidak ada namanya sekian kau punya ini saja kau ambil sekian, atau dengan kata lain bayar biaya administratif, itu tidak ada. Jadi kita betul-betul di sini fair, clear dan clean. Ya, sesuai dengan pelayanan prima. Seperti itu. Bagaimana membuat anggota itu senang? Ini pertanyaan juga sudah terjawab tadi. Nanti kamu rangkum dan perbaiki saja nanti senangnya ya. Terus apa lagi? Keempat juga sudah terjawab. Bergerak di bidang simpan pinjam. Iya. Langsung saja. Saya berikan ke teman saya, Ade Lahan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siswa saya ini. Nama saya Ade Zahrani. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Biar lagi bukan beberapa, biar lagi banyak lagi. Sudah berapa lama koperasi Sekolah Islam Atira 1 Makassar berdiri? Saya tadi sudah dari awal bahwa koperasi kita ini di awal itu di tahun 94. Ya, jadi kami itu saja berapa tahun dari sekarang, ya, jadi seperti itu. Ya. Sudah bisa tadi dibahasakan tak? Dari awal sekian sampai sekarang ini sudah, ya, kita punya anggota sekarang ini sekitar 300 lah, 300 lebih. 300 karena mengcover dari 3 lokasi. Jadi unit Kajaulanino sendiri, TK sampai SMA, terus di Baruga juga semua guru dan karyawannya. Yang di sini guru dan karyawannya ini yang sudah masuk status 80% sebagai status kekaryawanannya di Sekolah Islam Atira. Jadi kalau sudah pegawai, karyawan atau guru sudah berstatus 80%, kita sudah bisa cover. Lalu apa saja kendala atau masalah yang dialami selama koperasi Sekolah Islam Atira 1 Makassar? Oh iya, bagus ya. Saya mulai dulu dari kendalanya ya. Jadi kendala yang dialami oleh koperasi Atta Awun ini dari awal sampai sekarang ini dan barangkali umumnya adalah karena kita ini adalah namanya sifatnya masih kekeluargaan yang tinggi, ada anggota yang sudah meminjam lantas keluar dari sekolah ini, dari unit Atira secara umum, mereka, saya tidak tahu apakah dia lupa atau bagaimana atau sengaja, itulah yang sehingga sedikit mengalami kerugian koperasi, karena uang yang kita pinjamkan ke mereka itu adalah uang dari semua anggota. Jadi kalau dia ngambil kemudian dia tidak kembalikan, berarti banyak anggota yang mengalami kerugian, dan otomatis kalau yang bersangkutan itu tidak melakukan kewajibannya membayar, itu berarti kan dosanya akan terus dia peroleh. Nah, tapi tidak apa-apalah, biarkan saja Allah Subhanahu Wa Taala, kita serahkan. Semoga mereka melakukan itu diberikan kesadaran sehingga dengan sendirinya bisa kembali. Tapi kita tidak pernah memberikan surat teguran apa dan sebagainya, paling informasi saja. Masih ada sedikit itu di Atira dulu ke koperasimu, gimana ingat ada kapan waktunya bisa itu ya, itu kendalanya itu. Lalu kemudian kendala berikutnya adalah kita masih mengandalkan potensi dana itu dari dalam Atira sendiri. Jadi dari luar kita berusaha juga melakukan ekspansi dengan bank-bank tertentu yang ingin melakukan mitra dengan koperasi, dan kita terbuka. Sekian dari pertanyaan saya, Pak. Dilanjutkan dulu Dilanjutkan. Sama kini saya terjawab bagian atas. terjawab daripada ditanya ulang kan. Tidak apa-apa, supaya ada bagiannya lagi. Di bawah kendala sama masalah. Pak, perkenalkan nama saya
saya Lukia Liasani. Lukia, Iya. Luki, Iya. berarti keberuntungan ya. Iya. Gitu ya, insyaallah ini. Pak, pertanyaan saya adalah apakah pihak koperasi Islam Koperasi At-Ta'awun Sekolah Islam Atira. Ya. pernah mengalami kesulitan dana? Bagaimana solusinya, Pak? Oh, sebenarnya sih kita tidak pernah ada kesulitan dana, ya. Dan cara solusinya itu ya kalau tidak ada masalah seperti itu berarti kan kita tidak perlu melakukan solusi. Nah, tetapi kita selalu berusaha bagaimana dana yang tersedia di koperasi ini bisa bagus. Tentu kita dari pengurus itu harus mengelola dan tentu kita naikkan simpanan wajib dan simpanan pokoknya. Dan alhamdulillah koperasi kita Atira ini kita sudah mampu membeli berupa kendaraan roda 2 NMAX loh, sudah bisa. Bulan ini kita sudah keluarkan itu 4 buah biji NMAX, laptop untuk keperluan guru dan karyawan, handphone itu kita bisa layani semua itu. Dan juga ada beberapa bank yang saya tidak perlu lagi sebutkan itu melakukan kerjasama dengan Atira. Dan kita mempergunakannya itu dengan angsuran yang sangat demokratis sekali, tidak diberatkan kedua belah pihak. Dan kita juga sampai saat ini kita tidak punya kendala dengan pihak perbankan yang memberikan bermitra dengan kita. Itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana sistem pencatatan dana koperasi Islam Atira? Pencatatan dananya itu kita kan di sini tadi ke bendahara kita itu Pak Kasman. Jadi setiap bulan tanggal 20 setiap bulannya itu sudah kita masukkan tagihan kepada seluruh anggota koperasi, baik yang meminjam maupun yang tidak meminjam. Setiap tanggal 20 maksimal itu tanggal 20 setiap bulannya kita sudah berikan format tagihan dari semua anggota. Dan dari situ semua setiap gajian guru karyawan Atira itu dengan sendirinya otomatis terdebit masuk masuk ke bank rekening koperasi At-Ta'awun. Jadi kita tidak melakukan tagih satu persatu, tidak, secara kolektif itu ya. Pertanyaannya, Pak, berapakah modal yang perlu diperlukan untuk membangun koperasi Atira? Apa aja lagi modal? Iya, yang modal diperlukan. Kita awalnya tidak memikirkan berapa modal yang diperlukan, ya. Tapi kita ngumpul dulu, nanti uang yang terkumpul itu kita tampung, lalu kita menunggu siapa dari anggota yang berkeinginan. Ya, jadi kalau mau masuk ya anggota koperasi sekarang ini, ya minimal uangnya itu Rp500.000, 500 uang simpanan pokok ditambah dengan 50.000 uang simpanan wajib. Jadi itu maka resmilah dia masuk, tidak ada embel-embel, tidak ada apa-apa dan sebagainya. Ya Pak, yang apa saja kelebihan dan kekurangan koperasi sekolah Islam Atira? Kelebihan daripada koperasi sekolah Islam Atira ya seperti ini yang kalian lihat, kami layani dengan gembira, senang. Ya silakan ya, seperti itu kita melayani. Jadi kita usahakan melayani secara prima, ya. Jadi saya kemarin itu mengistilahkan di medsos saya itu bahwa kami membantu, koperasi membantu, ya. Anda terbantu, kami beruntung. Ya toh? Iya Pak. Ya untungnya itu untuk semua ya. Jadi kami membantu Anda dan kamu terbantu, koperasi beruntung. Mungkin dalam kekurangan ada atau tidak? Ya? Dalam kekurangannya ada atau tidak? Kekurangannya ya setiap sesuatu itu di dunia ini berpasangan, ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Ya kekurangannya ya itu
anggota yang masih biasa keinginannya terlalu tinggi, tetapi mungkin kita lihat kondisinya belum bisa kita kasih keinginan seperti itu, dan kemampuan koperasi setiap bulannya itu terbatas sampai di sini. Ya, jadi itu saja itu ya kekurangannya. Jadi walaupun bagaimana tetap berada pada titik dana. Penekanannya di situ. Ya, mungkin lanjut Pak dengan Cindesari. Gitu ya. Makasih, Silakan. Pak. Pertanyaan terakhir barangkalinya. Waktu sudah lewat ini. Ya, pertanyaan. semoga nanti perjalanan saya ini kurang hambatan. Ya, silakan apa yang bisa lagi Bapak bantu. Bapak ini sekarang ini posisinya dulu itu bendahara, nah sekarang ini sebagai pengawas keuangan. Ya, istilahnya kalau misalnya badan pemeriksa. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Cindesari. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pembagian sisa hasil usaha dan berapa persentase pembagian sisa hasil usaha pada koperasi atau tahun. Ya, sekolah Islam Atira. ini pertanyaannya sungguh sangat luar biasa ini. Jadi kita itu konsis setiap tahun akhir tahun Desember Januari itu kita melaporkan keuangan koperasi tahun kepada seluruh anggota. Baik itu secara umum kita hadirkan maupun secara virtual karena kita masih terkendala, tapi kita untung ada sekarang virtual yang dibuat teknologi. Kita membuat namanya itu laporan pertanggungjawaban koperasi setiap tahun di akhir tahun itu, jadi Desember Januari. Kita di situ sekaligus memberikan laba dari koperasi itu SHU-nya, simpanan hasil usaha. Semakin banyak anggota yang meminjam, semakin banyak poin yang dia dapatkan. Itu ada dua, ada SHU simpanan wajib, ada SHU simpanan pinjaman. Jadi simpanan itu kalau sudah tersimpan uangnya sudah punya poin. Dia meminjam lagi untuk ini ada poinnya lagi. Jadi ada dua didapatkan. Jadi semakin banyak dia meminjam, semakin banyak simpanannya, semakin banyak poinnya. Itulah dari labanya itu kita kalikan dengan dia berapa poin yang didapat. Pertanyaan selanjutnya, apa sajakah yang dibahas atau ditentukan dalam rapat anggota koperasi? Yang biasanya itu adalah pertama laporan pertanggungjawaban penggunaan koperasi sampai di mana distribusi uang yang dikelola koperasi, lalu kemudian saldo dan keuntungannya, laba dan ruginya, itu semua dipaparkan. Dan kalau sudah sampai pada akhir dari jabatan kepengurusan itu kita lakukan pergantian dan memilih kembali secara demokratis. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, berapa kali rapat anggota diadakan dan apa sajakah jenis rapat anggota dalam koperasi? Sekali setahun. Kalau rapat itu ditentukan oleh anggota, biasanya kita 4 sampai 5 tahun lah, ya. Tergantung daripada kondisi keuangan. Kalau memang dianggap ada sesuatu yang tidak beres, maka tidak tertutup kemungkinan kita langsung melakukan rapat untuk membahas hal tersebut. Pertanyaan terakhir, apakah di dalam rapat anggota tahunan membagikan sisa hasil usaha? Iya dong. Begitu selesai rapat anggota disetujui semua dari semua yang hadir, ini kita laporan keuangannya sudah sampai segini. Sudah sah, maka tinggal kita transfer ke rekeningnya. Kalau dulu manual, ya, tapi sekarang kita semua punya rekening, kita langsung transfer ke mereka. Cuma di samping itu di backup dengan fisik. Jadi setiap unit itu kita kirimkan laporannya, ini anggotanya di unit Anda yang sekian SHU-nya, cocokkan supaya ada balansi antara rekening yang masuk dengan yang ada di situ. Kalau ada hal yang tidak ditemukan, ada hal yang tidak ada sesuaian, itu dikonfrontir secara ke dalam. Dan itu kita bisa selesaikan. Mungkin pertanyaannya cuma satu, Pak. Anda puas? Kami senang. Terima kasih untuk Ananda. Saya panggil Ananda. Semoga apa yang kalian kerjakan ini membuat hasil yang
baik ya. Sebenarnya dari dosen itu menyuruh kalian ini tidak lain adalah untuk menggali ilmu selain daripada literasi yang kalian baca. Ini langsung pengalaman di lapangan yang Anda peroleh. Oke? Terima kasih Pak sudah luangkan waktu. Silakan berbicara yang baik ya keluar ya. Boleh. Ya, oke. Sedemikian dulu HSDT News udah wawancara dari adik mahasiswa tentang koperasi Atta Aun ya. Nah,